Laskar Cinta Jokowi akan laporkan Ketua Majelis Komisioner Kipros Vita Vici Paulin ke Bareskrim. Menurut saya buzzer itu adalah makhluk pemakan bangkai, makan sampah. Serem juga. Kenapa begitu nyebutnya? Ya, kita lihat saja pekerjaan dia membuli orang, memfitnah orang, tanpa fakta. Tanpa fakta ya. Dan pekerjaan dia mengadu domba. Semua mau dilaporkan, semua mau dilaporkan. Nah, emang nggak jelas banget nih ya. Makin jelas ini arahnya kemana. Ya, masa iya hakim yang mempertanyakan itu membuat gaduh? Gimana? Logikanya itu di mana? Ya, sekalian aja itu ya. Laskar Cinta Jokowi laporkan ruangan tersebut, kenapa ada ruangan tersebut untuk bersidang, meja, kursi yang menunjang jalannya persidangan itu, laporkan, kecuali UGM dan KPU. Ya, laporkan aja semua. Karena adanya meja, kursi dan lain-lain, mikrofon itu menunjang, itu membuat kegaduhan itu. Oke? Laporkan ya, makin sinting kalian kurasa. Dokumen publik yang seharusnya dijaga ternyata bisa dengan gampang dimusnahkan. Kok bisa? Keterlaluan banget ini. Padahal arsip itu adalah pondasi transparansi dan akuntabilitas publik. Dan ini bukan sembarang arsip. Ini dokumen pencalonan Presiden Joko Widodo. Dokumen yang menentukan siapa yang punya legitimasi memimpin masyarakat. Tadi kan terkait ada info mengenai ada yang dihancurkan ya, betul ya? Yang sudah dimusnahkan. Dengan catatan tertensi arsipnya musnah. Baik, itu dokumen itu kalau melihat daripada ketentuan, kalau melihat dari ketentuan itu kan baru terbit tahun 2023, betul ya, PKPU. Jadi kalau dokumen itu kalau dihitung dari 2025 ini masih dimungkinkan masih ada. Betul ya? Ini kan 2025. Untuk tahun berapa Ibu? Ya, itu kan baru terbit 2023. Apakah pada saat itu langsung diinventarisir bahwa seluruh dokumen itu dimusnahkan gitu? Yang Pada saat itu ya? Iya. Tahun 2005 ada keputusannya nggak? Maksudnya mana-mana, apakah itu langsung kewenangan dari unit terkait? mohon izin tidak mengetahui Yang Mulia kalau pada saat itu. Pada saat ini memusnahkan? Jadi kalau sesuai dengan CRA-nya itu musnah gitu Yang Mulia. Jadi tidak sesuai CRA-nya, kami menjawab sesuai jadwal retensi arsip. Tapi apa ya, tidak bisa dipastikan itu memang musnah atau masih ada? Ya kami tidak mengetahui, tidak dalam penguasaan kami lagi. Ya. Musnahnya dapat. Saya ulangi lagi, bagaimana tidak diketahui? Ketika itu musnah kan ada berita acara pemusnahan, ada inventarisir, kan? Begitu ya, Bapak dari KPU RI. Kalau pemusnahan itu kan tentunya tidak serta-merta itu kewenang langsung. Pasti ada usulan mana yang mau dimusnahkan. Ya, walaupun memenuhi kriteria, karena akan dipilah walaupun secara usia dokumen memenuhi syarat, tetapi secara skala prioritas mungkin ada pertimbangan. Mungkin perlu diteliti lagi di pedoman tuh, apalagi 2023. Terkait dengan pemusnahan dokumen dan lain sebagainya, yang tadi kita juga sudah mengetahui bahwa dasar dari KPU Surakarta yang disampaikan itu bahwa mereka mengacu pada KPU Pusat dan lain sebagainya. Nah, buat kita sendiri bagian dari Pak Jokowi ngerasa itu biasa saja, jadi silakan saja KPU Surakarta, KPI dan lain sebagainya itu memperdebatkan apa yang menjadi domainnya, karena buat kita sih nggak ada masalah kalau misalnya memang itu dokumen Pak Jokowinya sudah tidak ada dan mau diadakan lagi, ya kita siapkan lagi kan gitu ya. Jadi sangat simpel sekali, Mbak. Jadi sesuatu yang menurut saya begini, ini kan sesuatu yang biasa saja dilakukan oleh berbagai kementerian lembaga, jadi silakan aja itu diperdebatkan. Memang kalau dianggap bahwa banyak kurangnya, ada janggalnya, dan buat Pak Jokowi sendiri kalau misalnya memang dokumen-dokumen pribadi beliau yang masih dibutuhkan
dalam hal-hal tertentu yang kiranya memang itu berdasarkan dengan aturan yang berlaku, saya kira nggak ada kendala ataupun nggak ada keberatan untuk dihadirkan kembali atau kembali kita isi lagi dokumen-dokumen itu gitu. Jadi nggak ada soal itu. Baik, tapi kan dikatakan di sidang sengketa oleh ketua sidang minimal sebenarnya adalah 5 tahun. Apakah nantinya tidak muncul kejanggalan-kejanggalan dalam aktivitas ini? Ya itu kan itu tadi di awal saya bilang itu domainnya KPU ya. Jadi silakan aja itu karena persepsinya pasti kan beda-beda. Acuannya misalnya undang-undang kearsipan ada, tapi KPU sendiri sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum tentu juga mengacu pada PKPU. Silakan juga, saya tidak pada area itu untuk mempertahankan apa yang menjadi argumentasi KPU atau bukan gitu. Tapi yang pasti bahwa saya menguatkan begini, apapun dokumen yang memang itu atas nama Pak Jokowi, jika memang ingin diperlukan kembali, saya rasa itu tidak menutup kemungkinan akan dipenuhi kembali. Jadi nggak ada juga yang perlu dikhawatirkan soal itu gitu loh, Mbak. Kok bisa? Lembaga sebesar KPU Solo dengan enteng bilang arsip sudah dimusnahkan hanya setahun setelah pemilihan. Ya maaf, tapi publik berhak curiga. Menurut kalian nih, ini salah urus, kelalaian, atau ada sesuatu nih yang lagi ditutup-tutupin? KPU boleh saja nih berdalih pemusnahan arsip pencalonan Presiden Joko Widodo itu berdasarkan PKPU nomor 17 tahun 2023. Nih, di dalam aturan itu masa retensi atau penyimpanan arsip cuma setahun aktif dan 2 tahun inaktif sebelum dimusnahkan. Tapi kan ada aturan hukum lain yang harus jadi pertimbangan. Ada Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Di situ jelas retensi arsip bukan setahun, tapi 5 tahun. Emang KPU nggak punya tim hukum? Emang sebelum musnahin arsip, salinan ijazah Pak Jokowi nggak nanya dulu? Baik, dari pihak UGM menjawab ijazah asli tidak dalam penguasaan karena dalam penguasaan yang bersangkutan. Kemudian salinan ijazah asli tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Pak, nggak ada fotokopinya sama sekali, Pak. Salinan ijazah. Jadi ketika diserahkan ke Polda Metro Jaya, terus UGM nggak punya salinan sama sekali gitu. Kalau yang diserahkan adalah salinan fotokopi yang dari kertas lama. Ya, maksudnya gini. Dari kertas. Kan menyerahkan dokumen ke Polda. Nah, pada saat menyerahkan itu kemudian pihak UGM nggak punya sama sekali dokumen apapun lagi terkait ijazah, salinan ijazah itu. Iya, yang kita serahkan ke Polda itu yang salinan yang asli gitu Ibu gitu ya. Iya, salinan asli. Fotokopi yang lain nggak ada? Foto scan-nya tentu ada. Masih ada yang lain? Ada. Karena kan di sini dimintanya bisa fotokopi atau scan warna kan, tapi dikatakan tidak dalam penguasaan nih. Tapi bagi kami ya, itu kan kemudian dokumen informasinya bersifat data pribadi ya. Iya, notabene itu terlepas dari itu dulu. Ini kan persoalannya dari pihak UGM kemudian menjawabnya tidak dalam penguasaan. Tidak dalam penguasaan itu kan pengertiannya tidak ada berarti. Gitu loh. Nah, ada atau enggak nih? Kalau yang saya tidak menyangkut ke ada informasi pribadi atau apa, enggak dulu. Ada enggak dalam penguasaan UGM? Kalau konteksnya salinan yang asli notabene itu kita serahkan juga kepada Polda Metro. Iya. Itu scan salinnya ada di kami. Ada. Ada. Di luar yang diserahkan ke Polda ada? Scan-nya ada. Masih ada ya. Okay. Baik. Kemudian transkrip nilai. Ada nggak salinannya? Ini kan sama nih jawabnya, tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Nah, ada nggak salinan selain yang diberikan ke Polda Metro Jaya? Salin aslinya ke Polda Metro Jaya. Ya, di luar itu ada nggak nyimpan? Ya. Salinan scan-nya gitu, saya kira juga ada di kami. Jangan saya kira, ada atau nggak? Ada. Ini ada atau nggak? Harus yakin kalau di ini, yakin ada nggak? Ada. Dia itu yang tahu lebih detail itu PPD fakultas itu Ibu. Tapi secara umum harusnya ada atau tidak? Harusnya ada. Harusnya ada gitu ya. Saya kira ada itu. Kemudian kartu rencana studi dan kartu hasil studi ada nggak? Kalau KRS itu tidak ada ya, itu tidak dalam penguasaan kami gitu. Kalau KHS, kartu hasil studi gitu, itu ada gitu ya. Yang KHS ada. Ada. Kalau KRS? Tidak ada itu. Ini UGM loh.
Masa standar administrasinya begini? Kita ini hidup di era digital. Tentu aja nih kalau surat menyurat sudah bisa lewat email. Tapi yang dipersoalkan hakim soal legalitas dan standarisasi dokumen. Sebuah lembaga negara, terlebih kampus besar seperti UGM, harusnya bisa memenuhi aturan dasar administrasi. Ada kop resmi, ada nomor surat, ada nama pejabat yang jelas, ada tanda tangan atau pengesahan. Kalau nggak ada itu semua, dokumen tidak bisa dipastikan keasliannya. Dan ini fatal, apalagi untuk permohonan informasi publik yang menyangkut dokumen presiden. Sidang ini bukan membahas apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Enggak. Sidang ini menguliti bagaimana lembaga negara menjaga arsip, menyimpan dokumen, dan menjawab permohonan publik secara profesional. Apakah benar sekelas UGM yang tercatat beberapa kali menjadi universitas terbaik itu tidak memiliki SOP pada tahun 80 itu bukan jadul banget loh. Itu kami pastikan kembali ya, itu memang tidak ada SOP-nya. Dalam Jadi bentuk standarisasi. Yang ada itu adalah dalam bentuk ya buku pedoman. Ya. Nah, yang apa ya? Yang isinya buku pedoman pada saat itu berisikan tentang kurikulum, kemudian aturan drop out gitu ya, kemudian juga aturan tentang KKN. Semua ini bermuara dari tuduhan ijazah palsu Joko Widodo yang sampai sekarang terus bertambah episodenya. Tapi ada peristiwa yang bisa jadi cermin untuk pejabat publik lainnya kalau dituduh punya ijazah palsu. Hakim MK Asrul Sani berani nunjukin ijazahnya ke publik, lengkap dengan transkrip nilai dan foto wisuda. Publik bisa langsung memeriksa keasliannya, transparansi nyata, jadi udah nggak ada lagi tanda tanya. Itu untuk ijazah master ini, ya itu. Nah, ini adalah legalisasi dari KBRI. Nah, ini. Tapi asli nih. Nah, kalau yang mau lihat nanti silakan aja lah. Inilah, ini diberikan. Nah, kalau ini mau lama nggak apa-apa. Teman-teman di KBRI sana lah. Itu karena beliau kan tidak sendirian sebagai dubes, kan didampingi oleh staf. Nih, sama-sama dituduh soal ijazah palsu, tapi beda cara pembuktiannya. Kalau Pak Asrul Sani bisa terbuka, kenapa pejabat lain yang sama-sama penting bagi legitimasi negara masih ragu untuk nunjukin ijazahnya? Ketegangan terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Kali ini, Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menyatakan pihaknya akan melaporkan Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik KIP Rospita Vici Paulin ke Bareskrim Polri. Suhandono menilai Rospita telah menunjukkan sikap tidak netral dan melakukan tindakan yang mencederai proses persidangan KIP yang tengah menyidangkan sengketa informasi terkait ijazah Jokowi. Dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa tanggal 18 November tahun 2025, Suhandono menuding Rospita Vici Paulin membiarkan pihak pemohon informasi yang digawangi mantan Menpora Roy Suryo dan timnya membuat suasana persidangan gaduh dan penuh sorakan. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya melanggar etika persidangan, tetapi juga dapat membentuk framing negatif terhadap Jokowi, KPUD Surakarta, serta Universitas Gadjah Mada UGM, yang menjadi pihak termohon dalam perkara sengketa informasi ini. Sidang yang seharusnya berjalan tertib justru terlihat seperti panggung provokasi, ujar Suhandono. Rospita membiarkan Roy Suryo dan kelompoknya bersorak, tertawa, dan memprovokasi opini publik. Ini sangat tidak pantas bagi seorang ketua majelis, tambahnya. Menurut Laskar Cinta Jokowi, suasana sidang tersebut seharusnya steril dari tekanan massa maupun perilaku yang dapat mempengaruhi jalannya pembuktian. Pihaknya menganggap Rospita justru tidak mengendalikan forum, sehingga seolah memberi ruang bagi narasi yang menuduhkan bahwa ijazah Jokowi palsu atau bermasalah, sebuah isu yang dinilai telah berkali-kali dibantah oleh institusi resmi. Sebagai pejabat publik, Rospita seharusnya memahami bahwa sikap permisif terhadap kegaduhan bisa mempengaruhi persepsi publik. Ini bukan hanya soal etika, tetapi soal integritas lembaga negara, tegas Suhandono. Lebih jauh, Suhandono menduga bahwa Rospita memberikan ruang bagi terciptanya framing buruk terhadap Jokowi dan lembaga negara lainnya.
Ia menilai bahwa pertanyaan, sikap, dan keputusan tertentu dalam persidangan yang menurutnya cenderung mempersulit pihak KPUD Surakarta dan UGM terlihat tidak proporsional. Yang terjadi bukan sekadar sidang sengketa informasi, tetapi upaya membangun narasi bahwa Jokowi, KPUD Surakarta, dan UGM seolah menyembunyikan sesuatu. Itu jelas pembusukan reputasi, katanya. Ia juga menyinggung bahwa KIP seharusnya bersikap netral dan profesional, bukan menjadi arena untuk memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan tidak berdasar yang dapat merusak nama baik seseorang. Atas semua itu, Laskar Cinta Jokowi menyatakan akan segera mendatangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan resmi terhadap tindakan Rospita. Suhandono menyebut ada dugaan pelanggaran etik hingga kemungkinan tindak pidana berupa perbuatan yang dianggap merugikan nama baik mantan presiden itu. Kami sudah menyiapkan dokumen dan bukti rekaman sidang. Kami ingin proses ini terang benderang dan tidak ada lagi pejabat lembaga negara yang melampaui batas kewenangannya, ungkap Suhandono. Ia menegaskan, laporan ini dibuat bukan untuk menghalangi proses hukum, tetapi untuk memastikan bahwa proses persidangan informasi berjalan dalam kerangka keadilan, bukan penggiringan opini. Hingga berita ini diturunkan, pihak KIP maupun Rospita Vici Pauline belum memberikan tanggapan resmi atas rencana pelaporan tersebut. Sejumlah pengamat hukum informasi publik menilai persoalan netralitas majelis komisioner adalah aspek yang sangat krusial. Polemik ijazah Jokowi kembali mencuat setelah sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo, meminta KIP memerintahkan KPUD Surakarta dan UGM membuka dokumen-dokumen akademik Jokowi. Meski berkali-kali dibantah pejabat resmi dan sejumlah lembaga negara, isu tersebut kembali menjadi komoditas politik. Laskar Cinta Jokowi menilai isu ijazah sengaja dihidupkan kembali untuk menyerang reputasi Jokowi dan menggiring opini publik menjelang dinamika politik nasional yang terus bergerak. Suhandono menegaskan, pihaknya akan terus mengawal jalannya persidangan dan siap mengambil langkah lanjutan apabila dugaan ketidaknetralan kembali terjadi. Kami ingin hukum ditegakkan tanpa intervensi, tanpa provokasi, dan tanpa framing. Itu saja, pungkasnya.